Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa ke-7. Marilah membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ketika mendengar ajaran kasih yang diajarkan Yesus, saya selalu teringat akan Santo Alfonsus yang sungguh giat mengajarkan tentang kasih Kristus. Saya pernah membaca salah satu buku Santo Alfonsus yang berjudul Menampakkan Kasih Kristus dalam Hidup. Dari judulnya saja, saya diingatkan untuk menampakkan kasih sebagaimana yang Kristus ajarkan. Lalu pertanyaan refleksinya, kasih seperti apa yang bisa saya tampakkan itu? Khotbah Yesus yang kita dengarkan hari ini memberi pedoman untuk mengasihi. Meski begitu banyak cara yang bisa kita temukan untuk mengasihi, kali ini kita diajak untuk mengasihi seturut sabda Yesus Kristus. Inilah kekasannya. Yesus berkata, "Kasihilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Ketika seorang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bila dipaksa untuk berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil." Mungkin ketika mendengarkan Injil saat ini, kita merasa tidak mungkin
itu bisa dilakukan. Seringkali terjadi bahwa saat-saat paling sulit untuk mengasihi ialah ketika ada pertentangan dengan orang-orang yang menjengkelkan hati. Itu bisa terjadi dan amat sering terjadi. Ketika ego untuk memaafkan sesama begitu tinggi, Yesus berkata bahwa mereka yang menjadi musuh hati dan pikiran kita hendaknya diberikan kasih. Pesan Yesus ialah, kasihilah musuhmu. Dan meskipun kita tidak mendapatkan apa-apa dengan cara mengasihi seperti itu, Yesus menjanjikan upah dengan menjadikan kita anak-anak Bapa di surga. Berkat Tuhan tidak akan jauh bagi kita yang mengasihi sesama, dan kasih Bapa akan menolong kita senantiasa. Karena itu, kasih yang dikehendaki Allah ialah kasih yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam refleksi saya, rasanya saya tidak bisa mengenal kasih Allah kalau saja saya tidak menerima kasih yang diberikan orang lain terhadap saya. Begitu pula ketika saya ingin mengasihi Allah, hal itu tidak dapat tercapai kalau saya tidak dapat mewujudkan kasih kepada sesama. Akhirnya, kita percaya bahwa Tuhan telah memelihara hidup kita, dan kita percaya bahwa Tuhan telah memberi kesempatan untuk kita memelihara kasih di dalam hati dan pikiran kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Syukur berlimpah-limpahnya kami sampaikan kepadamu, ya Allah Maha Pengasih, karena berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami mohon, semoga pesan Injil hari ini menjadi pedoman bagi hidup kami, menjadikan sabda-Mu hidup dalam diri kami. Berkatilah kami dalam usaha mengasihi sesama kami, bahkan mereka yang kami musuhi. Semoga kerendahan hati unggul dalam diri kami, sebab dikuatkan oleh karunia Roh-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Penebus kami, yang meraja bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.